Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bacaan hadis dan hikmahnya. Kemudian langsung ke acara inti, yaitu penyampaian materi kajian Ramadan pada hari ke-9 ini. Dilanjutkan sesi tanya jawab, penutup dan doa. Pembacaan kalam ilahi surat Ali Imran ayat 125 sampai dengan 129 beserta terjemahannya. Dilanjutkan dengan hadis ke-9 tentang cahaya kehidupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum wa yu'adzibu man yasha'. Cahaya iman dalam kehidupan seorang muslim. Cahaya iman dalam kehidupan seorang muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzuhuru sadarul imani tamla'ul mizana walhamdulillahi tamla'ul mizana. Ucapan alhamdulillah akan mengisi penuh timbangan kebaikan. Ucapan subhanallah walhamdulillah, keduanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, kesabaran itu penerang, Al-Quran itu sebagai pembela kamu atau penghujat kamu. Semua orang pergi melakukan kegiatannya. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dengan berbuat kebaikan, dan ada juga yang mencelakai dirinya dengan berbuat dosa. Seringkali mendatangkan putusnya silaturahim antar kerabat atau antar keluarga. Bisa diteruskan? Hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan ta'allamul faraidah wal lihan was sunnah kama tu'allimuna Al-Quran. Dalam hadis ini agak berbeda dengan artinya yang di bawah, ya. Untuk hadis yang diriwayatkan oleh Umar ini, Umar menganjurkan kita belajar ilmu faraid sebagai muslim, menganjurkan kita belajar tentang tajwid supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran, menganjurkan kita belajar sunnah atau hadis sebagaimana kita belajar Al-Quran. Jadi belajar ilmu waris ini bagian dari kita meneruskan untuk belajar Al-Quran. Kemudian dari Abu Hurairah disebutkan, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena ia adalah separuh ilmu, ia dilupakan dan pertama kali dicabut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hampir sama dengan yang diucapkan Umar bin Khattab, Abu Hurairah juga menganjurkan kita belajar ilmu faraid, bahkan lebih khusus lagi mengajarkannya. Jadi lebih dulu belajar baru kemudian mengajarkannya. Jadi ada 4 intisari hadis Abu Hurairah ini. Yang pertama, kita belajar dan mengajarkan ilmu faraid atau ilmu
waris. Yang kedua, bahwa ilmu faraid itu separuh ilmu. Kenapa disebut separuh ilmu? Karena ulama membagi ilmu, ada ilmu saat hidup, ada ilmu saat wafat. Nah, ilmu saat wafat ini adalah ilmu waris, sehingga dikatakan sebagai separuh ilmu. Ilmu yang terlupakan, artinya tidak terlalu banyak masyarakat yang mempelajarinya. Mungkin juga tidak ada dalam agenda ibu-ibu Aisyah secara rutin belajar ilmu waris ya. Ulama, baik dengan membuat ulama itu lupa tentang ilmu ini, atau dengan mewafatkan ulama yang ahli ilmu waris. Nah, sebelum itu terjadi, ada baiknya kita mengenal minimal dasar-dasarnya. Karena tidak mungkin kajian 1 jam lebih untuk mempelajari seluruh aspek tentang warisan. Tapi paling tidak nanti keluar dari pengajian ini, harapan saya ibu-ibu mengenal siapa ahli waris. Bagaimana pengelompokan ahli waris, menerima prioritas dengan yang menerima sisa. Ya, ini paling tidak ya, karena waktu kita yang terbatas. Makanya banyak makan sayur bayam. Ilmu waris atau ilmu faraid ya. Ilmun yu'rafu bihi man yarith wa man la yarith. Ilmu untuk mengenal siapa yang memperoleh warisan, yang mendapat warisan, siapa yang tidak mendapat warisan walaupun dia ahli waris. Misalnya cucu itu ahli waris, tapi kalau ada anak laki-laki, cucu itu nggak dapat karena terhalang oleh anak laki-laki. Jadi kita belajar ilmu waris itu untuk mengetahui siapa yang mendapat dan siapa yang tidak mendapat. Bahkan lebih detail lagi, berapa yang didapat itu, berapa bagiannya. Nah, itu lebih detail lagi. Lanjut. Ini karena nggak pakai laptop saya, jadi agak berubah tulisannya. Sebab-sebab memperoleh warisan. Yang pertama karena kekerabatan. Nah, ini yang paling banyak ya. Karena misalnya kita punya saudara laki-laki, kita punya saudara perempuan yang meninggal, ada kemungkinan mendapat warisan ya. Itu karena kekerabatan. Yang kedua karena ikatan perkawinan ya. Jadi suami istri itu saling mewarisi. Tapi untuk sebab kedua ini, ikatan perkawinan, hanya itu saja, suami istri. Jadi menantu tidak dapat warisan, mertua tidak dapat warisan. Jadi kalau ibu punya menantu kaya, jangan berharap warisan, karena bukan ahli waris ya. Tapi kalau hibah boleh. Besan ya, bukan ahli waris ya. Kalau besannya kaya, jangan berharap dapat waris ya. Jadi karena ikatan perkawinan hanya dua, suami atau istri. Tapi harus dalam ikatan perkawinan. Kalau sudah dicerai, tidak bakal dapat warisan. Tapi mungkin baru ini bisa berbagi. Kalau warisan tidak. Yang ketiga karena membebaskan budak. Tapi sekarang yang ketiga ini sepertinya tidak ada. Dulu misalnya Abu Bakar membebaskan siapa? Bilal ya. Seandainya Bilal itu kemudian kaya, kemudian Bilal wafat dan tidak meninggalkan ahli waris lain, tidak ada dari kekerabatan, tidak ada istri, atau mungkin ada tapi masih ada sisa warisan, maka sisanya itu untuk Abu Bakar As-Siddiq. Itu namanya membebaskan budak. Karena sebab membebaskan budak, dia dapat warisan, baik laki-laki maupun perempuan. Jelas ya sampai di sini. Sebab-sebab itu ada 3, karena kekerabatan, karena pernikahan,